Yitzhak Rabin, pembunuh Muslim di Israel, di Palestina, nggak pernah mencela Nabi. Ya, kita tahu jahatnya Ariel Sharon, kita tahu jahatnya Benjamin Netanyahu, kita tahu jahatnya Ronald Reagan, kita tahu bahkan jahatnya Donald Trump kepada orang Islam. Berani nggak mulut mereka mencela Nabi Muhammad SAW? Nggak berani. Ini Macron berani. Keluhuran budi Nabi seperti ini kita memang harus suarakan agar orang paham. 4 statement yang untuk melemahkan perjuangan. 1, mari kita lawan dengan akhlakul karimah. Ya Allah ya Rabb, karena Nabi nggak pernah marah. Nabi kalau disinggung sendiri dan nggak ada yang berhubungan dengan umat nggak pernah marah, betul. Tapi kalau sampai depan umum, ingat cerita saya, pernah saya ceritain, seorang wanita jahil orang Yahudi, ujung bajunya disangkutin di pasar Ukas namanya, disangkutin di pasar. Begitu dia jalan, kebuka rambutnya. Ini wanita sahabat Rasulullah, muslimah, malu, ditutup malu. Kenapa? Karena udah copot. Nabi suruh apa? Walaupun bercanda, dicari itu Yahudi sampai dapat, sampai ketemu, diusir sama Nabi dari kota Madinah, tidak boleh kembali selama-lamanya. Kembali dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ayo, seorang Yahudi nanya sama Nabi di depan umum. Saya nggak bisa cerita deh, nanyanya jelek, nanyanya menghina Nabi. Nabi nggak jawab, cuma Nabi bilang, oh temuin Ali bin Abi Thalib, dia tahu jawabannya. Datang ini Yahudi, ketok pintu Sayyidina Ali. Ya Ali, saya mau nanya, kenapa Nabi begini? Oh ya, sebentar, diambil pedangnya, putus tuh kepala. Dan Nabi membenarkan. Ayo main hadis teh. Ayo. Jadi yang benar dong. Baru tahu satu potong ayat, satu potong hadis, berkoar-koar di sosial media. 2, mari tetap kita jaga. Kita harus berhikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang santun, dengan cara yang santun itu kalau kita mendakwah kepada siapa? Kepada orang, maaf ada telepon, kepada orang sesama mukmin, sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda 'alal kuffar hama bainahum. Saya bawakan materi ini ya di televisi, di TV One pada waktu itu. Saya bawakan materi ini. Artinya apa? Kufar berbeda pengertiannya sama kafir. Habis dibully hampir 6 bulan saya lihat. Dibully habis di Bandara Soekarno-Hatta dalam antrian tiket, ada orang belakang membuli saya. Wah, ente Haikal. Iya, ente yang nggak bisa bedain kufar sama kafir. Saya malas jawab begini. Ini kelas ibtidaiyah gitu loh. TK, ibtidaiyah. SD, boro-boro sanawiyah, boro-boro aliyah. Ini kelas itu ngapain saya tanggepin? Orang ini juga orang udah tahu gitu loh. Mufrad sama jamak di umum nama saya dikata-katain di depan umum. Di pesantren nggak usah sebut nama pesantren ini, nggak usah sebut nama Gus titik-titik itu loh. Antum udah tahu dah kalau saya sebutin siapa. Di depan umum Anda dikirimin videonya. Kesian banget, nggak punya modal bahasa Arab jadi dai. Tuh si tolol Haikal Hasan itu. Ya Allah ya Rabbi, kita kan ini kayak Haji Abdurrahman Wahid sendiri alias Gus Dur yang kita hormati, dia bicara begitu juga di Masjid Sunda Kelapa waktu diskusi sama siapa menteri itu yang hukum dan HAM zamannya Pak SBY itu, Yusril Iza Mahendra, lagi pidato berdua, lagi diskusi. Gus Dur menjelaskan
bahwa kadang-kadang kata orang kafir yang menyerang itu disebut kufar gitu loh. Gitu. Karena ayat itu dijelaskan oleh Gus Dur. Ruhama ubainahum asyidda walal kufar, berlaku tegas kepada orang kafir yang menyerang, digunakan kalimat kufar. Sedangkan orang kafir yang nggak menyerang nggak disebut kufar, dan begitu seterusnya. Jadi ini ada perbedaan definisi. Ini bukan ngaji bahasa Arab. Ini makna yang dibaliknya gitu loh. Kafir yang menyerang juga disebut kufar walaupun bermakna jamak bukan mufrad. Saya nggak mau bahas itu dulu. Jadi ruhama ubainahum itu sifatnya ketika kita one on one. Nabi kalau dakwah matanya sampai merah, telinganya sampai merah, dan dia berucap dengan lantang sampai kata sahabat Nabi, kami kira ada musuh di belakang kami. Saking Nabi, awas, hati-hati, awas, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi asyidda wal bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu one on one. Kalau sampai di mimbar Nabi, apalagi memberikan semangat, wudu, masya Allah. Maka saya heran, ya ada orang mampu mencela, menghina ulama karena dia nggak ngerti. Siapa yang paling banyak dihina dan dicela? Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab oleh mereka. Katanya kalau dakwah kasar. Ya lo nggak tahu hadis, emang begitu. Kalau pengen tahu ketemu aja, bertamu aja ke rumah Habibana Habib Rizik. Dan antum bakal tahu keluhuran budinya. Saya belum pernah bertamu, ya dari zaman dulu belum pernah bertamu dihormati sebagaimana kita bertamu ke rumah Habib Rizik. Belum pernah. Senyumnya, tulusnya, duduknya, rapetnya, sampai dengkul kita beradu sama dengkul dia. Kalau nggak beradu, dia nggak ini. Beradu, mau apa? Dia ambilin teh sendiri. Kita nggak boleh nyendok, dia yang bikinin. Ya Allah, kita doain besok pagi jam 7 pagi. Antum pasang handphone masing-masing, lihat di channel front, lihat ada pengumuman kapan beliau tiba di Indonesia, melalui bandara mana, melalui pesawat apa, jam berapa, akan diumumkan secara terbuka. Pasang handphone di front TV dan lihat pengumuman, dan kita doakan semoga kepulangan beliau tidak mendapat halangan dari apapun, dari siapapun. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil khusus ila habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Ya Allah, la salah ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana sahla. Allahumma ya Allah, malikal mulki tutil mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tukhrijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Adkhilna ya Allah mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Al-Fatihah. Yang berikutnya, dalil yang mereka lakukan, dalil yang mereka ucapkan. Mari kita, tadi udah ya berakhlak, udah. Mari kita, apalagi tadi yang saya sebutkan yang belum saya lupa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh, kita nggak usah marah, karena itu bukan Nabi. Itu karikatur, gambarnya jelek. Kalau Rasulullah tampan, itu karikatur jelek, itu bukan Nabi. Nggak usah marah. Kalau kita marah, itu berarti beneran dong. Ini manusia-manusia tolol dan laknat dan biadab ngomong begini. Sekarang gini aja deh, yang ngomong begitu kita panggil, ya, maaf, nama bapak lu siapa? Misalnya nama bapaknya Fulan. Kita tulis, kita bikin gambar babi, kita tulis ini Fulan. Marah nggak lo? Jangan marah dong, kalau bukan babi. Kalau lu marah berarti lu babi, gitu aja deh. Betul nggak? Nah, kan argumentasi yang bodoh. Dan itu diucapkan oleh salah seorang kepala cabang sebuah organisasi di luar negeri. Coba, umat Islam tidak usah marah, karena itu karikatur. Itu bukan Nabi. Nabi kita kelihatannya sih benar tuh kata-kata, tapi terlihat betapa kebodohannya begitu loh.
organisasinya disentuh dikit, yang sentuh laporin ke polisi, ditangkap, betul? Coba kiainya disinggung dikit, digeruduk, dikeluarin golok. Siapa yang menghina kiai kami? Ini Rasulullah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang ajar banget sih. Nah, orang-orang seperti ini kita bersyukur, dibalik kita marahnya kepada Macron, bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan dan kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala mau lihat, Allah udah tahu, tapi Allah harus ada pembuktian. Allah juga begitu, sangat maha bijaksana. Ayatnya udah saya bacakan tadi. Emang kalian mengira kalian orang benar, kalian masuk surga? Emang mengira? Padahal belum nyata bagi Allah. Falamma ya'lamillahil ladzina amanu wa jahadu ma'as sabirin wa ya'lamus sabirin. Belum nyata bagi Allah. Siapa yang berjuang belum nyata. Siapa yang sabar dalam perjuangan belum nyata. Jadi apa? Allah perlu pembuktian seperti itu. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala udah tahu. Sebagaimana Allah saring sahabat Nabi disaring, apalagi kita. Sahabat Nabi disaring dengan apa saringannya? Dengan perang Tabuk. Kalau antum baca ya, perang Tabuk itu ayat perintah perang Tabuk turun bareng sama panen. Coba kalau ikut perang, siapa yang petikin panen? Siapa yang metikin anggur? Siapa yang metikin korma? Perempuan nggak bisa. Kalau nggak dipetik busuk. Kalau busuk kelaparan. Ayo, mau metik dulu baru berangkat atau berangkat langsung? Yang leha-leha, antar gue nyusul, metik dulu. Matinya nggak ikut Nabi, ikut Nabi palsu akhirnya. Musailamah al-Kadzab, Sajah Taimiyah, Tulah bin Khuwailid, begitu. Yang nggak ikut hijrah bisa mati celaka. Yang nggak percaya Isra Mi'raj itu kan saringan dari Allah. Isra Mi'raj, ya Allah, Nabi baru di Masjidil Aqsa. Lah, bukannya tadi malam Isya sama kita? Tuh kata orang yang nggak beriman. Sekarang subuh sama kita lagi. Bilangnya udah ke sono. Ya bener aja. Jangan disampaikan deh Nabi. Jangan disampaikan. Ntar makin banyak yang nggak beriman. Kurang ajar nih orang. Enggak ngadu sama Abu Bakar. Abu Bakar, Nabi begini. Nabi bilang begitu. Enak aja. Baru kan begitu. Jangankan kalian bahasa saya ya. Jangankan ke Masjidil Aqsa sekali, bolak-balik 10 kali gue masih percaya. Gitu kan? Abu Jahal ngadu ke Abu Bakar. Temen lu gila. Kata Abu Bakar, kata Abu Jahal, kurang ajar ini manusia. Ya. Jadi alasan-alasan seperti itu abaikan. Penghina Nabi nggak bisa. Herannya umat Islam dituduh teroris. Saya bukakan dalilnya. Di Perancis 153 orang itu pernah umat Islam dibunuh. Pelakunya, saya nggak usah sebut agama deh, nggak enak. Ntar pada marah. Pelakunya bukan Islam. Di Irak 1,5 juta. Tadi 153 orang. Serentak loh ya, langsung mati. Di Irak 1,5 juta terbunuh oleh bukan Islam. Tapi nggak pernah dibilang teroris. Di Palestina ya, nggak terhitung oleh pelakunya siapa? Bukan Islam ya. Israel lah gitu. Di Syria berapa umat Islam terbunuh oleh Amerika dan sekutunya? Pelakunya bukan Islam, pernah dibilang teroris. Di Afghanistan berapa umat Islam yang wafat? Pernah pelakunya dibilang teroris, pembunuhan gila-gilaan. Di Moro habis dibantai oleh Filipina, disebut teroris? Enggak tuh. Di Patani, Thailand, ini umat Islam semua korbannya, pelakunya bukan Islam. Tapi kenapa umat Islam yang selalu dituduh teroris?
Patani Thailand itu jahat sekali. Orang Thailand ya, di Thailand jahat sekali dengan suku Patani. Rohingya, umat Islam dibantai di Myanmar. Nggak ada yang bilang teroris. Alhamdulillah majalah Times yang berani mengatakan botak teroris. Kashmir di India habis dibantai, pelakunya bukan umat Islam, tapi umat Islam dituduh teroris. Di Chechnya habis umat Islam dibantai, pelakunya bukan Islam, tapi nggak pernah dibilang teroris. Yang tadi yang belum, di Bosnia misalnya, perang dunia pertama, siapa yang pertama kali mencetuskan perang dunia pertama? Orang Islam? Bukan, nggak pernah dibilang teroris. Coba aja antum pikir terus-terusan begini, sampai kapan dunia ini mau terbuka dengan melihat seperti ini? Perang dunia pertama itu 17 juta orang, pelakunya bukan Islam, kok nggak dibilang teroris? Perang dunia kedua 55 juta orang tewas, pelakunya bukan Islam, kok dituduhnya Islam teroris? Bom di Nagasaki 200.000 orang serentak tuh tewas, nggak pernah dibilang teroris. Perang di Vietnam 5 juta angka resmi, disebabkan oleh siapa? Bukan Islam pelakunya, kok Islam teroris? Dan seterusnya ya. Pierre Vogel, ini orang Jerman nih, dengan sangat ilmiah disampaikan tentang siapa teroris dunia yang sebenarnya. Saya punya data mulai tahun 45 sampai tahun 73, lalu tahun 76 sampai tahun 2012 sampai tahun 2016, angka yang mati siapa dan pelakunya siapa. Dan teman-teman sekalian, lihatlah kalau punya kesempatan, ini ada buku yang sangat bagus dari James Adams, The Financing of Terror, How the Groups that are terrorizing the world to get money to do it. Allah alam bisawab, ya, dahsyat memang. Baik ibu sekalian, bapak sekalian yang hormati, dan kalau lihat berita-berita dunia telah yang benar ya, number one in the world ya, itu George W. Bush for crimes against humanity in the planet. Manusia yang paling teroris nomor 1 dunia, George W. Bush. Tetapi sebiadab-biadabnya George W. Bush nggak pernah mencela Nabi. Yitzhak Rabin, pembunuh Muslim di Israel, di Palestina, nggak pernah mencela Nabi. Ya, kita tahu jahatnya Ariel Sharon, kita tahu jahatnya Benjamin Netanyahu. Kita tahu jahatnya Ronald Reagan. Kita tahu bahkan jahatnya Donald Trump kepada orang Islam. Berani nggak mulut mereka mencela Nabi Muhammad SAW? Nggak berani. Ini Macron berani. Al-Haziniyah wa likulli niyatin salihah. Semoga Fatihah ini adalah menjadi Fatihah yang mukjizat. Segera Allah Subhanahu wa taala hinakan Macron sehina-hinanya. Al-Haziniyah wa likulli sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah aiz Islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya Allah mazzik jam'ahum wabil khususin illa makarani ya Allah. Allahumma mazzik jam'ahum, Allahumma satit samlahum, Allahumma kfinihim bima syi'ta, 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 Allahumma kfinihim bima syi'ta ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.